Kali ini kita kedatangan tamu yang hebat. Dia masih muda tapi bisnisnya udah ada di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Daud. Selamat datang di podcast kami, Daud. Gimana kabarnya? Sehat? Tentu kabar saya baik. Terima kasih sudah bertanya. Bagaimana dengan kamu, Valen? Bagaimana kabarmu? Terima kasih Daud. Kabar saya juga baik. Kalau boleh tahu bisnis apa saja yang sedang kamu jalani saat ini? Sekarang saya menjalankan beberapa bisnis yang beragam, seperti perusahaan IT dan pengembangan perangkat lunak. Saya memiliki perusahaan yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan solusi IT untuk bisnis dan organisasi. Saya juga terlibat dalam bisnis e-commerce, di mana saya menjual barang produk melalui platform online. Lalu saya juga memberikan jasa konsultasi kepada pemilik bisnis kecil dan menengah untuk membantu mereka mengembangkan strategi pemasaran. Saya juga menyediakan layanan desain grafis seperti pembuatan logo, materi pemasaran, dan desain grafis lainnya untuk membantu merek dan bisnis dalam menciptakan identitas visual yang menarik. Selain itu, saya memiliki usaha kuliner berupa kafe yang menyajikan makanan dan minuman berkualitas tinggi untuk para pelanggan yang menyukai pengalaman kuliner yang unik. Sungguh luar biasa melihat bagaimana kamu berhasil mengelola dan mengembangkan berbagai bisnis sekaligus. Apakah kamu memiliki tips atau panduan khusus dalam mengelola bisnis yang beragam seperti itu? Tentu Valen, ada 5 hal penting untuk mengelola bisnis yang beragam. Yang pertama, fokus pada keahlian inti. Bangun tim yang solid, prioritaskan waktu dan sumber daya, manfaatkan automatisasi dan teknologi, dan yang terakhir yang sangat penting, jangan lupa istirahat. Dengan menerapkan tips ini, kamu dapat mengelola bisnis yang beragam dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas tips yang sangat bermanfaatnya. Saya senang tips tersebut bermanfaat bagi kamu dan penonton. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin membahas topik lainnya, jangan ragu untuk mengajukannya. Saya siap berdiskusi lebih lanjut dan berbagi pengetahuan saya dalam dunia bisnis dan etika. Baiklah, kali ini kita akan membahas topik menarik tentang etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan pebisnis muda seperti Anda dan sekaligus seorang pakar etika bisnis yang luar biasa. Jadi Daud, apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika dalam konteks pengambilan keputusan bisnis? Langsung jawab aja ya. Jadi, etika dalam pengambilan keputusan bisnis adalah konsep. Nah, konsep ini melibatkan pemikiran tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dalam setiap langkah bisnis yang diambil akan melibatkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum. Sangat menarik. Saya yakin banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa etika dalam pengambilan keputusan bisnis sangat penting? Tentu Valentino, etika pengambilan keputusan bisnis menjadi penting karena bisnis itu bukan cuma tentang cari uang, tapi juga bertanggung jawab secara sosial. Terus harus bisa mempertimbangkan juga dampak terhadap masyarakat. Kalau perusahaan mempertimbangkan etika dalam pengambilan keputusannya, mereka semua bakalan bisa membangun reputasi yang baik, lalu memperoleh kepercayaan pelanggan, dan akan menjadi kontribusi jangka panjang. Seperti halnya dengan kebanyakan hal dalam hidup,
Pasti ada dilema yang harus dihadapi dalam pengambilan keputusan bisnis. Bagaimana cara menyeimbangkan antara mencapai tujuan bisnis dan mempertimbangkan etika? Benar itu Valentino. Dalam menghadapi dilema itu, penting untuk punya kerangka kerja yang jelas. Nah, salah satu pendekatan yang berguna adalah pendekatan win-win. Artinya, mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan perusahaan secara finansial, tapi juga menghormati nilai-nilai etis, termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Itu terdengar sangat masuk akal, namun dengan persaingan bisnis yang ketat, apakah ada resiko bahwa perusahaan yang mengutamakan etika dapat kalah dari pesaing yang lebih tidak etis? Nah, pertanyaan bagus itu. Semuanya pasti ada resiko, apalagi dalam jangka pendek. Tapi, ada tapinya nih. Kalau perusahaan itu bisa membangun reputasi yang kuat sebagai perusahaan yang beretika, pelanggan itu akan lebih memilih mereka. Selain itu, perusahaan juga bisa mencari keunggulan kompetitif melalui inovasi yang berkelanjutan dan strategi pemasaran yang kreatif. Saya melihatnya sekarang, etika bukan hanya tentang keputusan harian, tetapi tentang membangun fondasi yang kuat untuk perusahaan. Seperti apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk menerapkan etika dalam pengambilan keputusan? Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Langkah pertama yaitu perusahaan harus memiliki kode etik yang jelas. Yang kedua, mereka perlu melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan pertimbangan yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah perusahaan harus secara teratur mengevaluasi kebijakan dan praktik mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap etika yang sudah ada. Terima kasih banyak, Daud. Untuk wawasan berharga ini, saya yakin para pendengar akan mendapatkan banyak manfaat dari pembicaraan kita tentang etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Apakah ada pesan akhir yang ingin Anda sampaikan? Pesan akhir saya adalah bahwa etika dalam pengambilan keputusan bisnis bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, penting bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab secara sosial dan menghormati nilai-nilai etis. Dengan melakukannya, mereka dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, karyawan yang berdedikasi, dan menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Sangat inspiratif, Pak Daud. Terima kasih atas waktu dan pengetahuan yang berharga, dan terima kasih kepada para pendengar kami yang telah menyimak podcast kami tentang etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.